Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Mendianti, NIM 2021110017, Prodi Akuntansi dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai regresi sederhana. Langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu PT Cahaya dalam beberapa bulan sangat gentar mempromosikan sejumlah barang elektronik dengan membuka outlet-outlet di daerah Bali. Berikut ini data mengenai data penjualan elektronik dan biaya promosi yang dikeluarkan di 15 tempat di Bali. Yang pertama yaitu Denpasar dengan penjualan 201 juta rupiah dengan promosi 25 juta rupiah. Kemudian yang kedua yaitu daerah Kuta dengan penjualan 204 juta rupiah dan promosi 28 juta rupiah. Yang terakhir yaitu daerah Sanur dengan penjualan 165 juta rupiah dan promosi 14 juta rupiah. Masalah yang akan diteliti adalah A. Apakah ada hubungan antara sales dengan biaya promosi? 2. Apakah kecenderungan penjual di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Sebelumnya data yang ada pada soal sudah saya input terlebih dahulu, jadi langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama yaitu klik tanda list, kemudian pilih regression, dan klik linear, kemudian pindahkan ke variabel penjualan ke dalam kolom dependen. Variabel biasa biaya promosi ke dalam kolom independen. Variabel nama daerah ke dalam kolom gas label. Isi kolom metode dengan perintah enter. Kemudian klik option dan pada pilihan stepping method kriteria masukkan angka 0,05 pada kolom entry. Kemudian beri tanda centang pada include constant equation. Dan pada pilihan the values kita pilih exclude cases listwise. Kemudian klik company dan kemudian pilih kolom statistik pada regression coefficient. Pilih S-time, kemudian klik pada pilihan Dextive pada kolom sebelah kanan ini serta angka akan modal fit, kemudian klik continue dan klik OK sehingga akan menghasilkan input sebagai berikut. Sehingga rata-rata penjualan dengan jumlah data 15 adalah 203,87 juta dengan standar deviation 44,360 dengan rata-rata biaya promosi dengan jumlah data 15 adalah 25,40 juta dengan standar deviation 9,657 juta. Kemudian apakah ada hubungan antara frekuensi biaya promosi dengan jumlah penjualan? Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dan promosi yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,964. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif mengajukan bahwa hubungan antara penjualan hingga promosi searah. Artinya jika semakin besar biaya promosi di setiap daerah. Kemudian untuk melihat hubungan antara variabel biaya promosi dengan penjualan signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas atau sebesar 0,00 yang mana lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka ada hubungan yang disignifikasikan atau arah kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan kedua yaitu apakah kecenderungan penjual di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan. Untuk kepentingan tersebut kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian pendivalue. Cara melihatnya dengan membandingkan antara data penjualan penelitian awal dan penjualan hasil prediksi dan dapat dihitung dengan rumus X sama dengan A plus X. Y adalah penjualan, A adalah angka konstan dari A standar koefisien yaitu 91,364, kemudian B adalah angka koefisien
variabel promosi yaitu 4,429 dan X adalah angka biaya promosi pada daerah ke N yaitu 25, yang mana jika dihitung akan menghasilkan Y sama dengan 202,089. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini adalah hubungan antara penjualan dan biaya promosi yaitu 0,964 atau sangat kuat secara signifikan. Kemudian pengaruh penjualan biaya promosi sebesar 93%, pengaruh variabel lain di luar modal sebesar 7%, dan kecenderungan biaya promosi secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Sekian dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.